Ia bersedih di dalam hatinya, kemudian memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohonkan maaf aku kepada Allah Subhanahu wa
bergegas mencari Bilal bin Rabah, berputar dia di sekitar kota. Kemudian pada saat bertemu dengan Bilal bin Rabah, apa yang dilakukan Abu Dzar? Abu Dzar belum mengatakan satu kata pun, kecuali dia meletakkan kepalanya tepat di bawah kaki daripada Bilal bin Rabah. Kemudian dia mengatakan, "Wallahi ya Bilal, la arfa'u qaddi 'ala turabi hatta ata'ahu bi rijli." Demi Allah wahai Bilal, aku tidak akan angkat kepalaku dari bawah kakimu, dari atas tanah yang ada di bawah kakimu, sehingga engkau injakkan kedua kakimu kepada kepalaku sebagai permohonan maafmu kepadamu. Anta Abdul Karim wa ana Munaim. Engkau adalah anak dari seorang yang mulia dan aku adalah anak daripada seorang yang mulia. Apa yang dilakukan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah tentunya seorang sahabat yang berpikiran cerdas, seorang sahabat yang merupakan termasuk generasi awal yang masuk dalam Islam. Kemudian Bilal bin Rabah mengangkat sahabatnya, lalu memeluknya dan mengatakan, "Wallahi ya Abu Dzar, demi Allah wahai Abu Dzar, aku tidak akan tega menginjak kaki yang, mohon maaf, aku tidak akan tega menginjak kepala yang setiap hari bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang di sana ada mata yang melihat ayat-ayat Allah, yang ada lisan yang membaca ayat-ayat Allah, aku tidak akan rela melepaskan itu. Aku maafkan kamu wahai saudara." Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu petikan daripada kehidupan para sahabat dan Rasulullah SAW. Maka dari petikan cerita pendek ini atau bagian daripada kehidupan para sahabat dan Rasulullah SAW ini, kita dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah adalah seorang yang tidak mau membiarkan ada permasalahan melebar atau membesar di tengah-tengah saudaranya, di tengah-tengah sahabatnya. Maka tatkala Rasulullah SAW mengetahui masalah tersebut, maka beliau pun mendatangi Bilal bin Rabah, mendatangi Abu Dzar, kemudian menegurnya atas kegiatannya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya begitulah yang harus ada pada diri kita. Apabila ada masalah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pondok pesantren, di tengah-tengah santri dan asatidz, maka cepat-cepat kita menyelesaikannya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Harun ar-Rasyid pernah menulis sebuah tulisan yang ditujukan kepada seorang yang diangkat sebagai gubernur di dalam Khorasan. Pada saat itu di dalam Khorasan terjadi sedikit kegundahan, perlawanan masyarakat kepada pemimpinnya. Kemudian Harun ar-Rasyid menulis kepada pemimpinnya mengatakan, "Dawi durhaka la yatasih. Dawi durhaka la yatasih." Obati lukamu agar dia tidak menyebar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan dalam kehidupan ini dibaratkan oleh Harun ar-Rasyid seperti luka yang apabila luka itu tidak diobati, maka dia akan terus menyebar. Mungkin di pondok kita biasa dengan penyakit koreng atau korengan. Ya. Kalau tidak segera diobati, maka dia akan menular ke seluruh tubuh, bahkan akan menular kepada santri-santri yang lainnya. Maka setiap ada masalah, mari kita segera untuk menyelesaikannya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah membanggakan diri, menghinakan orang lain adalah perbuatan jahiliyah yang disebut sebagai perilaku sombong. Rasulullah SAW dalam haji wada pernah mengatakan yang artinya, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa saya Tuhan kalian satu, ayah kalian satu. Maka tidak ada sesuatu pun yang menjadikan orang Arab lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bukan Arab. Begitu pula bukan Arab, orang bukan Arab tidak ada yang menjadikan dia lebih tinggi derajatnya daripada orang Arab. Begitu pula orang yang berwarna kulit, yang kulitnya berwarna putih terhadap yang berwarna hitam, orang yang berkulit hitam terhadap yang berwarna putih, tidak ada yang menjadikan dia lebih tinggi dari Allah kecuali dengan ketakwaan. Artinya bahwasanya kita semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hanya takwa yang membedakan kita. Bahkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakuna khairan minhun wa la tanmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq 'ala al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok di antara kalian menghinakan daripada kelompok yang lainnya, karena bisa jadi kelompok yang dihinakan itu lebih tinggi derajatnya daripada yang menghinakannya.
Begitu pula janganlah sekelompok wanita merendahkan daripada sekelompok wanita yang lainnya, karena bisa jadi sekelompok wanita yang merendahkan tersebut lebih baik daripada mereka yang merendahkannya. Begitu pula jangan kalian saling mengejek satu sama lain. Jangan kalian saling memanggil dengan laqab-laqab, sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan yang buruk. Karena sesungguhnya seburuk-buruk panggilan atau sejelek-jelek panggilan adalah panggilan yang buruk, panggilan yang mengandung kepastikan setelah datang keimanan kepada kalian, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka dia termasuk daripada orang yang zalim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah setiap kita melakukan kesalahan, maka hendaklah kita cepat menyadari kesalahan tersebut dan segera memohon maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya. Pasti kita ini tidak akan terlepas dari hal tersebut, antara santri, antara asatid, atau orang-orang yang di sekeliling kita. Maka tentunya dengan memohon maaf itu tidak menjadikan kita hina, tetapi dengan memohon maaf akan menjadikan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Al-Hakim Abu Wajah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun." Seluruh anak turunan Adam mereka pernah berbuat salah, dan yang terbaik di antara mereka yang berbuat salah tersebut adalah mereka yang bertaubat. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat adalah memberi maaf kepada siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 Allah menyebutkan wal 'afina 'anil nas. Di antara mereka yang dijanjikan masuk surga adalah mereka yang memberi maaf kepada orang lain. Tentunya memberi maaf adalah sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Rasul SAW pernah disihir oleh orang Yahudi. Begitu lama Rasul merasakan sakit sampai bulunya berjatuhan. Rasulullah SAW merasa sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan beliau melalui mimpi dengan didatangkan dua malaikat dan diberitahukan bahwa sihir yang diletakkan oleh orang Yahudi itu berada di sumur Firwan. Dan beliau disihir oleh seorang laki-laki yang bernama Labid bin Asam al-Yahudi. Maka Rasulullah SAW memberikan sahabat untuk mengambil sihir tersebut. Kemudian Nabi mengambilnya. Kemudian Rasulullah SAW membukanya sedikit demi sedikit dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai ayat, Qul a'udzu birabbin nas sampai ayat. Kemudian Rasulullah SAW mulai sedikit-sedikit menjadi terasa ringan badannya dan sehat dari penyakit tersebut. Tentunya pada saat itu para sahabat mengetahui siapa yang menyihir beliau, yaitu Nabi Muhammad al-Yahudi. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, akan aku dan khabitha dinaqtahu ya Rasulullah?" Wahai baginda Nabi, izinkan kami untuk menangkap laki-laki tersebut, kemudian kita bunuh dia. Apa jawab Nabi SAW? "Amma ana faqad syafanillah wa ana aqwa wa yudhiru 'ala an-nas syarra." Sungguh wahai sahabatku, aku sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah orang yang tidak mau balas dendam keburukan kepada orang lain. Sungguh luar biasa pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui baginda Nabi SAW, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mulia, yang tidak mau menyinggung perasaan orang lain, dan termasuk adalah selalu minta maaf kepada orang lain dan memaafkan orang lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah seorang muslim harus menjaga lisannya. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, yang bagi muslim ayyakuna ashadda hifdhan li lisanihi min mawdi yadihi. Seyogianya bagi seorang muslim adalah ia lebih menjaga lisannya, lebih berhati-hati dalam menjaga lisannya daripada ia menjaga kemana kakinya melangkah. Artinya lisan yang kita miliki ini dia kecil, tapi dia tajam. Kata-katanya bisa menusuk hati orang lain, maka kita harus berhati-hati dengan semua itu. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa mu'minu bil ta'ani wal la'ani wal fahishi wal badi." Hadis riwayat Ibnu Majah wa Tirmidzi wal Hakim dari Ibnu Mas'ud. Seorang muslim bukanlah mereka yang memiliki sifat menghinakan orang lain, bukan pula orang yang memiliki sifat melaknat orang lain, bukan pula yang memiliki perangai buruk, dan bukan pula yang menghiasi lidahnya dengan kedustaan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan ini memberikan pelajaran bagi kita semua agar setiap kita berhati-hati di dalam bersama teman, bersama para santri dan para asatid. Maka cepatlah kita mohon maaf apabila ada salah yang ada di antara kita, dan jangan sampai ada di antara kita yang membuli saudaranya, yang membuli temannya, atau bahkan menyebabkan kematian. Sungguh kehancuran dunia ini lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya nyawa seorang muslim.
Barakallahu lakum. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa astaghfiru alayhi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala